Selamat siang, bertemu lagi bersama kami dalam acara Viral News. Masih seperti biasa, bersama saya, Roni Manggolo Patikawa, dan mitra saya, Dila Barbara Kaban. Seperti biasa, Viral News akan membacakan berita-berita terupdate, terviral, dan Percaya. khususnya untuk wilayah Kepulauan Riau dan Nusantara. Oke? Berita pertama akan dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita pertama dari batampost.co.id. Bocah 12 tahun yang dihamili oknum pegawai Pertamina mengandung 5 bulan. 12 tahun. Batampost.co.id. Seorang oknum penjabat Pertamina diduga mencabuli A, bocah berusia 12 tahun. Pria berinisial TNM itu kini diamankan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Barelang setelah ibu korban melaporkan hal ini ke polisi karena A kini hamil berusia 5 bulan. TNM, oknum penjabat Pertamina yang mencabuli anak di bawah umur, sempat berupaya menggugurkan kandungan korban. Pria berumur 44 tahun tersebut membeli obat untuk menggugurkan kandungan tersebut melalui toko daring atau online shop. Sempat digugurkan, pelaku yang membeli obat dan diserahkan ke korban, ujar Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Reza Morandi Tarigan, Selasa 28 September sore. TNM diketahui menjabat sebagai manajer Port Pertamina S. Sambu. Ia menjalani hubungan asmara dengan korban yang duduk di bangku kelas 1 SMP tersebut sejak bulan Februari lalu. Keduanya berkenalan saat korban mengikuti kegiatan fashion show di salah satu mall. Kandungan korban sendiri saat diperiksa sudah 5 bulan, kata Reza. Dari pengakuan pelaku, pencabulan tersebut sudah dilakukan berulang kali. Lokasinya di beberapa hotel hingga mobil pemilik pelaku. Pelaku memberikan sejumlah uang kepada korban dari pengakuan pelaku. Hal itu dilakukan atas dasar suka sama suka, ungkapnya. Reza mengaku pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, sebab di dalam ponsel pelaku terdapat banyak foto anak di bawah umur. Sampai saat ini hanya satu korban dan tidak ada laporan korban lain, tutupnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pencabulan yang dilakukan pelaku terkuak dari kecurigaan ibu korban pada Kamis 23 Agustus pagi. Saat itu ibu korban melihat perut korban yang membesar. Oke, jadi ini salah satu staf Pertamina yang di Pulau Sambu dengan inisial TMN umur 44 tahun mencabuli anak di bawah umur 12 tahun. Kan 12 tahun. Ya, umurnya 12 tahun, kandungannya sudah 5 bulan. Tapi dia mengaku itu sudah menjalin hubungan. Ya, berarti ya kan? itu ibaratnya pacaran gitu pacaran kan. Ya. Suka sama suka, ya, Pak. Dia mengakunya suka sama suka, tapi ini si adek juga kenapa cari cowok yang jauh? Mungkin ini kali Bang, jauh gitu. kalau sekarang kan zaman-zamannya sugar daddy. Apa tuh sugar daddy? Sugar daddy tuh papa-papa manis. Memangnya bapak itu manis? Ada fotonya nggak? Nggak ada fotonya sih. Kalau ada fotonya, bukan papanya yang manis. Jadi, dokunya mungkin kan, karena kan dia di sini pengakuannya sih sudah beberapa kali dikasih uang. Tetap sih dua-duanya menurut aku salahnya kenapa yang si pegawai si bapak ini kenapa nyarinya anak-anak di bawah umur gitu. Di handphonenya banyak lagi cewek-cewek pedofil ya. Di handphonenya banyak lagi tuh foto-foto anak di bawah umur. Jangan-jangan foto saya ada Pak di handphone Bapak. Kan anak di bawah umur. Manula. Kali aja ada Bang, ya Allah. Enggak lah ya, enggak ada ya Pak ya. Jadi si adek juga salahnya apa kenapa nggak mau untuk didekati sama si bapak tadi. Kan itu kan ibaratnya udah jauh, terpaut umurnya itu sangat jauh berarti. Apakah uang jajannya kurang? Ya walaupun kurang lah, nggak boleh lah, tapi ibaratnya ya bapak kalau mau ngebantu ya bantu aja. Oke, untuk berita kedua akan dibacakan oleh Pak Roni, silakan. Oke, berita selanjutnya adalah dari batampost.co.id. Warga Batam, waspadalah,
hujan deras disertai petir. Batampost.co.id. Perakiraan cuaca di Kepri khususnya Batam cenderung hujan deras disertai petir dan angin kencang. Karena itu masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diminta waspada terhadap perubahan cuaca. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Hang Nadiem Batam, Suratman mengatakan, pada hari ini 30 September diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi itu disebabkan adanya daerah konvergensi di wilayah Kepri yang didukung kelembaban massa udara yang basah di lapisan atas. Secara umum kondisi wilayah Kepri termasuk Batam itu berpotensi hujan sedang hingga lebat, ujarnya. Namun, sifat hujan yang turun tidak merata di seluruh wilayah yakni bersifat lokal. Untuk lamanya tergantung dari kelembapan wilayah itu sendiri. Hujan sama dengan hari ini, kata beliau. Tak merata alias bersifat lokal, tapi perlu diwaspadai juga, terang Suratman. Menurut dia, hujan sedang dan deras yang turun dapat disertai petir dan angin kencang. Kondisi ini tak hanya terjadi di darat, namun juga di laut. Bahkan berpotensi terjadi gelombang tinggi jika adanya kumpulan awan kolonimbus. Untuk saat ini kondisi gelombang masih normal, namun sewaktu-waktu bisa berubah juga, imbuhnya. Karena itu, ia berharap masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan hingga laut dapat meningkatkan kewaspadaan terkait perkiraan cuaca. Saat keluar ruangan diharapkan bisa memperbarui kondisi cuaca, pungkas Suratman. Kondisi cuaca Batam saat ini memang lagi tidak stabil, tidak menentu. Ya betul. Kemarin cerah pagi, tahu-tahu hujan. Ya. Terus tiba-tiba hujan, Tiba-tiba terang. Tiba-tiba terang. Betul, Kayak hujan. suasana hati para jomblo ya. Iya. Kadang redup, kadang terang. Kadang Jadi, bersinar, kadang tidak. Jadi harus waspada buat teman-teman yang bekerja di luar ruangan, mungkin kayak kurir, kayak ojol, kayak apa lagi? Sales. Jangan lupa membawa payung. Nggak bisa, Pak. Karena mereka Terbang payung, terbang juga orangnya. Sasak motornya, jangan ya pakai ini ya, tenda. Nggak, jas hujan. Pelan-pelan asal selamat. Ya, biar buat mungkin yang beli belanjaan online dari kurir harus bersabar karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Kan keselamatan kurir juga kita pikirkan. Ya, buat orang yang belanja melalui ojek online, beli-beli produk, beli-beli makanan, GoFood, mungkin agak terlambat, harus sabar. Tapi nggak bisa juga, Bang. Karena kalau kita GoFood itu, percayalah, emosi orang lapar akan lebih tinggi daripada emosi orang mabuk. Oh gitu. Jadi saran saya kalau mau GoFood jangan terlalu lapar kali baru pesan. Jangan terlalu lapar kali baru pesan karena emosinya tuh nggak terkontrol kalau orang lapar ini. Jangan tunggu lapar baru pesan. Iya, gitu. jangan. Jadi kalau udah kepingin makan gitu. Ya, makan, beli aja dulu gitu. Mau dulu. makannya besok pun mau makannya malam ya terserah. Masalah ya, basi atau enggak itu kan situ yang makan. Urusan situ, bukan urusan saya. Jadi harus lebih sabar karena mungkin bisa jadi Gojeknya takut nanti makanannya basah. Iya, kan? basah. Dianya gitu. juga harus menjaga keselamatannya. Jadi harus bersabar. Itu juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang di luar lainnya. Sales, mungkin kalau sales kita beritahu kepada bos-bosnya kalau nggak capai target. Karena cuacanya sudah tidak mendukung, Pak, jadi gitu. Dia mungkin nggak bisa jalan. Nggak bisa di warung kopi. Tapi Anda salah. Karena mantan sales kita ya, Pak. Gitu. Pokoknya hati-hati di jalan. Oke. Berita selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita selanjutnya dari batampost.co.id. Pemko Batam bolehkan gelar pesta dan konser, tapi gelar pesta dan konser. Tapi bukan pesta miras tapi. Bukan. Tapi ada tapinya. Batampost.co.id.
Pemerintah pusat memberi kelonggaran untuk berkegiatan di masa pandemi COVID-19. Di antaranya adalah menggelar konser hingga pesta besar-besaran. Hal ini ditentukan memberi dampak cukup besar terutama untuk sektor pariwisata. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbupar Batam Ardi Winata mengatakan pelaksanaan berbagai kegiatan memang sudah diperbolehkan. Mengingat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya Batam sudah jauh melandai. Sudah boleh menggelar acara besar, tapi tetap wajib menerapkan protokol kesehatan dan mengacu pada aturan yang berlaku, kata Ardi Winata. Adapun aturan tersebut adalah Surat Edaran Wali Kota Batam nomor 55 tahun 2021. Di antara isinya tetap mematuhi seluruh protokol kesehatan, memakai aplikasi Peduli Lindungi, dan membatasi jumlah tamu atau peserta tak lebih dari 50% kapasitas ruangan. Apapun nama acaranya, mau konser musik, bazar makanan, atau pegelaran seni lainnya, tetap harus sesuai dengan aturan yang ada. Upaya untuk membangkitkan pariwisata tetap harus dilakukan, namun sekali lagi tetap jangan ada pelanggaran keramaian, bebernya. Saat ini sektor pariwisata masih berupaya kembali menata diri dan bersiap menyambut wisatawan. Untuk tahap awal ini masih fokus pada wisatawan Nusantara. Hal ini karena pintu masuk bagi wisatawan mancanegara belum dibuka. Jadi kami bersama pelaku wisata lagi menggagas acara agar bisa menarik orang ke Batam. Salah satunya melalui Kenduri Seni Melayu atau KSM yang digelar akhir tahun nanti. Ini merupakan agenda rutin yang diharapkan menarik Wisnu, bebernya. Ardi mengungkapkan pemerintah saat ini masih berupaya mendorong warga lokal untuk menghadiri setiap kegiatan yang digelar pemerintah maupun swasta. Hal ini guna memberi peluang bagi pelaku pariwisata untuk bisa menggelar acara yang bisa menarik wisatawan lokal untuk datang. Sudah digelar bazar makanan, harapannya bisa membantu pengusaha kuliner meningkatkan usaha mereka. Kami akan fasilitas apapun kegiatan yang dibuat demi menaikkan minat masyarakat dan daya beli tentunya, pungkas Ardi. Tapi kemarin kita baca sudah bisa masuk wisatawan dari Singapura. Ya itu kan baru Singapura, Bang. Tapi ini katanya tadi belum bisa. Belum. Ini yang mana sebenarnya yang benar beritanya? Dari Singapura itu udah bisa masuk ke Batam. Tapi di sini tadi katanya belum bisa. Kan dari Singapura memang belum buka, Bang. Oh, Singapurnya yang belum buka. Iya, dari Singapura. Kita sudah menerima tapi Singapurnya belum buka. Dari kalau Indonesia sih sudah membuka. Jadi yang ini udah buka nih, yang ini udah buka. Udah buka. Yang ini belum masukin. Jadi ini masih kuncup, ini udah mekar. Tuh, jadi ini masih ketutup, ini udah kebuka gitu loh. Jadi sama-sama harus buka. Sekarang udah bisa bikin pesta pernikahan berarti udah bisa. Udah, juga. Tapi 50%, Bang. Itu di Simpang itu kemarin tuh. Simpang mana? Simpang depan ini. Nah. Ada orang nikah. Tapi bukan nikahnya di Simpang. Kirain di Simpang ngalangi. Nikahnya ada, aku pas kebetulan lewat. Rumahnya itu dekat Simpang situ. Berarti memang sudah boleh sudah ya? Bisa, cuman harus mematuhi protokol kesehatan dan pengunjungnya itu tidak boleh lebih dari 50% dari kapasitas. Misalnya kapasitasnya ruangan ini ada 100 orang, nggak boleh 80, nggak boleh. Tapi kalau di Batam ini, di mana lah? Tapi kita bicara di Batam aja. Di Batam ini untuk masyarakat lokal rata-rata bikin acara itu kan di luar. Jadi kapasitasnya itu sebanyak-banyaknya. Kayaknya walaupun dia bilang katanya kapasitasnya ini nggak boleh lebih dari segini ya gitu, tapi kenyataannya itu pasti memang itu lebih. Memang kapasitasnya luas kok, orang di lapangan. Iya. Di depan rumah itu terserah aja kapasitas berapa orang. Iya makanya kan nggak mungkin ngitung-ngitung orang, Bang. Orang lagi hajatan ngitung-ngitung orang. Lebih nih dari 50 pulang dulu. Rupa istrinya yang suruh pulang, suaminya masuk, kan nggak lucu gitu. Gitu jadi ya. Intinya sudah bisa. Udah bisa. Pokoknya Batam ini makin lama semakin memulihkan keadaan. COVID juga sudah mulai menipis ya kan. Tinggal penganggurannya aja nih Pak yang di tadi kuliner tangani gitu. Kuliner sudah boleh buka.
buka ya kan? Bazar-bazar gitu. Terus akhir tahun katanya lagi mau ada acara Kan gitu. dengan harapan kan supaya ekonomi masyarakat Batam juga bisa kembali normal. Ya, betul. Tapi kalau makan buka pun yang pengangguran udah banyak ya kan. Tetap agak sulit memang antara ekonomi dengan apa namanya virus ini, susah dia, hal yang berbeda. Tapi kalau boleh request sih Pak, mending ini aja deh Pak, fokus ke penganggurannya dulu Pak, kayak membuka lapangan pekerjaan mungkin ya, daripada suruh buka konser atau ini Pak itu. Buka lapangan pekerjaan dulu Iya, ya. lapangan. Jadi kan kalau misalnya pengangguran kita berkurang di Batam, otomatis apapun yang kita lakukan di sini, mau konser, mau bazar, mau Pasti apa segala rame macam, ya? pasti rame. Karena apa? Karena dia memutar tuh Pak. Ya, ya. Apa mutar orang nggak tahu jalan. Muter ya. Pokoknya duit 5.000 tuh muter dia. Yang kuah, yang satu beli makanan, yang satu beli Yang kuliner ini. pun juga iya, jalan, gitu. Yang kuliner juga Sekarang jalan. kalau kulinernya udah, kuliner sih mungkin masih banyak, tapi yang beli nggak ada uang. Nggak ada uang tuh, termasuk saya Pak. Jadi daripada beli makan mendingan beli Beli telur. telur sama nasi. Digoreng. Kenyang. Gitu ya Pak. Oke, semoga Batam semakin maju deh gitu. Oke, untuk berita selanjutnya dibawakan oleh Bang Roni. Silakan Bang. Berita selanjutnya dari kompas.com. Tiba di Batam saat hujan. Jokowi basah-basahan tanam mangrove bersama warga. Batam, kompas.com. Berkunjung ke Batam, Kepulauan Riau, Kepri, Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung melakukan penanaman pohon mangrove dan pelepas liaran burung elang laut ke habitat aslinya. Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang menjemput langsung kedatangan Presiden Jokowi di Bandara Hang Nadim mengatakan kedatangan Presiden Jokowi untuk menanam kurang lebih 49.500 batang pohon mangrove. Selain itu, usai melakukan penanaman, Presiden Jokowi langsung melakukan pelepas liaran 2 ekor burung elang laut. Kegiatan ini dilakukan Presiden bersama 500 masyarakat pegiat lingkungan hidup, kata Ansar melalui keterangan tertulisnya, Selasa 28 September 2021. Ansar juga mengatakan, kegiatan ini dilakukan di atas lahan seluas 15 hektar yang berada di Kelurahan Setoko, Kecamatan Bulang, Batam. Ansar menambahkan, meski saat ini Batam sedang diguyur hujan, namun kegiatan penghijauan ini berjalan lancar. Pak Jokowi terlihat antusias, bahkan rela basah-basahan melakukan penanaman mangrove, pungkas Ansar. Ya, Pak Jokowi kemarin kan memang kita bacakan beritanya dia mau datang. Ya, mau menanamkan pohon mangrove ini mangrove. sama melepaskan Ya. burung elang. Tapi kondisi, Tidak disangka ternyata Pak Jokowi ikut menanam. Nanam 500 pohon mangrove ditanam Pak Jokowi. Kok 500 Bang? 4.500, 49.500. Bang, Pak Jokowi cuman opening aja Bang. Opening 1 biji, 2 biji, opening ya kan. Sisanya ya silakan ya kan. 49.500 itu silakan, nggak tahu lah berapa orang itu yang nanam. Kirain Pak Jokowi. Cuman lumayan gempor juga ya kan, nanam-nanam gitu. Kirain Pak Jokowi nanam sendirian Ya gitu. enggak lah. Oh, kayak gitu. Kacau lah kalau kasihan. gitu Indonesia ini kalau Tapi Pak Jokowi presiden. Pak orang nomor Jokowi satu. presiden kita memang oke banget lah. Kita mau datang basah-basahan. Naik Masuk. pesawat tapi. Naik pesawat, cuman kan masuknya basah Bukan dia. Basah-basahan karena naik ojek, naik Kau. pesawat. Terus musim hujan, datang ke Batam, masuk ke dalam air, nanam bukan nyelam enggak. Tapi kira-kira Pak Jokowi nanamnya berapa biji tuh? Kayaknya sih cuman pegang aja. Enggak. Enggak. Jadi ada berapa? Pak Jokowi yang megang atas, Bapak yang baju Jangan biru. Tapi oke lah Bapak baju biru. Tapi kita apresiasi tetap untuk Bapak yang satu lagi yang di bawah. Ya Bapak yang baju biru ya. Bukan Bapak Jokowi juga. Ya Bapak Jokowi Kita juga. apresiasi Ya. sebagai presiden orang nomor 1 di Indonesia. Kita apresiasi dengan semua kegiatan-kegiatan yang telah
dilakukannya. Mudah-mudahan dengan apa target-target Pak Jokowi ini bisa tercapai, Indonesia semakin baik dan semakin maju. Amin, gitu. Terus masalah vaksin Pak, kalau bisa coba nggak usah dipaksa lah. Gitu. Coba naik pesawat nggak usah pakai vaksin lah. Iyalah Pak. Mahal lah Pak. Masa mau ke mall aja pakai vaksin? Mau naik pesawat masa pakai antigen, PCR. Meongan itu balik. Pak daripada mau pulang kampung. Tiketnya. Mau pulang kampung Pak. Ya ojek lah. Mahal. Satu keluarga soalnya PCR Pak. Mahal. Itu ya Pak. Itu curhatan. Perantau. Curhatan rakyat perantau. Perantau ya. Oke. Betul. Berita selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita selanjutnya dari batampost.co.id. Hamili pacar, remaja di Batam terancam 10 tahun penjara. Banyak kali berita yang hamili. Memang mentang-mentang Batam ini musim hujan. Jadi musim hujan, musim dingin. Kasusnya hamilin. Bahaya loh. Padahal tanah aja nggak hamilin. Kita sini tanah WTO. Itu guna bangunan bukan hamilin. Itu hak milik. Oh, iya. Ini hamilin. Oke, batampost.co.id. DN, remaja yang baru saja menamatkan bangku sekolah menengah atas, terancam pidana 10 tahun penjara. Hal itu dikarenakan DN kerap mencabuli MT, pacarnya yang masih berusia 14 tahun. Bahkan saat ini MT yang masih duduk di bangku SMP tengah berbadan 2 alias hamil. Kemarin DN mengalami sidang yang berlangsung virtual dan dipimpin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam. Agenda sidang yang berlangsung tertutup itu dengan agenda mendengar keterangan terdakwa. Jaksa penuntut umum Yan Helhas mengatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya. Antara terdakwa dan korban kenal melalui media sosial. Beberapa bulan pacaran, DN nekat membujuk MT untuk melakukan persetubuhan. Awalnya korban menolak, namun karena janji dan bujuk rayu terdakwa, korban pun luluh. Perbuatan terdakwa kepada MT diketahui orang tua MT dan melaporkannya ke polisi. Jadi antara terdakwa dan korban ini berpacaran. Terdakwa membujuk korban untuk disetubuhi. Korban masih 14 tahun, terak JPU Yan. Karena perbuatan terdakwa saat ini korban tengah berbadan 2. Saat proses persidangan, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji menikahi korban. Mereka memang sudah damai. Terdakwa mau menikahi korban yang tengah hamil, Imbu Yan. Meski sudah ada perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa, tidak menggugurkan unsur pidana terhadap terdakwa. Perdamaian tersebut nantinya akan dipertimbangkan yang mungkin akan meringankan tuntutan terdakwa. Proses hukum tetap berlanjut. 2 minggu ini ke depan direncanakan pembacaan tuntutan, tegas Yan. Perbuatan DN sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002. Yang mana memaksa, membujuk, serta melakukan persetubuhan terhadap anak dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Itu menurut kau gimana, Dil? Ini kan sekarang nih gini, sekarang udah si cowok udah masuk penjara, ditangkap polisi, terus damai, mau menikahi anaknya, ya kan? Tapi lebih kasihan lagi menurut aku anak si cewek ini. Kenapa? Suaminya sekarang di dalam penjara karena pidananya kan tetap berjalan. Iya. Ya kan? Itu, kenapa dilaporkan? Maksudnya iya, gitu. kenapa tidak secara kekeluargaan langsung terlebih dahulu gitu. Secara keluargaan. Karena percuma juga damai dinikahi tapi itu maksudnya penjara. Si suaminya kan? Itu gimana tuh? Gimana dia mau cari kerja, Pak? Menafkahi si anak. Menafkahi si anaknya sama istrinya. Sama ini berteman lah ke Anda ini sama yang bapak tadi tuh. Yang bapak tadi umur. Kan udah tua, Pak. Iya, maksudnya berteman lah sama-sama mencabuli anak di bawah umur. Oh iya juga. Pacaran ya. Minta nomor WA bapak itu. Ya bapak itu aja lah sini minta nomor WA-nya. Jangan anak yang kecil ini. Teman lah kalian itu. Tapi dua-duanya sih kasusnya itu menurut aku sama-sama saling suka, sama-sama mau. Yang sama-sama kan, mau. Yang ini kan dia kan
dibujuk untuk melakukan hubungan. Ya. Yang itu kan juga dibujuk berarti. Sama-sama dibujuk, cuman yang bapak tadi itu ngasih duit. Kalau ini ngasih cinta dan bujuk-bujuk rayuan, manja-manja buaya-buaya gimana gitu. Berarti ya kan? intinya dua-duanya sama-sama mau. Sama-sama mau, tapi kenapa dilaporkan? Seharusnya yang disalahkan ya mereka berdua gitu. Kok kalian sama-sama mau? Iya. Kalau sudah berbadan dua ya selesaikanlah secara adat. Kalau udah kayak gini kan jadi urusannya jadi habis itu masuk penjara kan? Penjara. Masuk penjara, habis itu penjara penuh. Overload. Nah. Udah kayak barang Jenny ya, Bang. Over capacity. Udah nggak muat lagi tuh orang-orang di situ penjara tuh. Itu. Makanya jadinya semak penjara makin penuh, kasus-kasusnya kayak gini dilaporkan dan dimasukkan ke penjara. Yang pakai narkoba masuk penjara, ya kan? Jadi penjara makin penuh. Maksudnya ya. Kalau memang dari awal mau dinikahkan, ya kenapa dilaporkan ya, gitu. Sayang lah Pak. Itu pun si cowok udah tahu-tahu enak-enak. Kasih aja. Enak nggak dia? Nggak tahu. Iya. Kan belum. Oke. Berita selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Roni. Silakan, baik, Pak. Berita selanjutnya tribunbatam.id. Ancaman bagi Lesti Kejora dan Rizky Bilar soal pernikahan double terbaru datang dari Jawa Timur. Tribunbatam.id. Batam. Ancaman pelaporan polisi terhadap Rizky Bilar dan istrinya Lesti Kejora tak hanya datang dari politisi PAN Mila Mahmud Jamhari. Yang terbaru, Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga akan dilaporkan ke polisi oleh Komite Pemuda Jatim. Dilansir dari kanal YouTube Cumi Cumi, Edi Prasetyo, Ketua Pemuda Jawa Timur, mengungkapkan pihaknya masih menganalisa dan mendalami kasus pernikahan pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kami menyesalkan karena beliau berdua ini kan public figure, seharusnya memberikan edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Tentu untuk kedua belah pihak tersebut, di mana pernikahan tersebut kami menduga cacat hukum, kata Edi Prasetyo. Lebih lanjut diungkapkan Edi Prasetyo, di dalam konteks kasus nikah Rizky Bilar Lesti Kejora, publik di media sosial telah dibuat bingung mengenai kejadian pernikahan Lesti Bilar. Di kanal Rans Entertainment, di situ mereka belak-belakan antara Lesti maupun Bilar dan keluarganya pun menyampaikan telah melakukan pernikahan siri. Itu bukan telat ngabarin. Kalau telat ngabarin kan tidak ada prosesi lamaran di live kan. Itu sengaja ditutupi, kata Edi. Lebih lanjut disampaikan Edi, prosesi pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar di lamaran hingga ke pelaminan yang ditayangkan di televisi padahal sudah menikah sirih duluan, sungguh tak patut untuk pembelajaran publik. Sebagai Lesti Bilar telah melakukan kebohongan. Sebagai public figure, apa yang dilakukan Lesti Kejora dan Rizky Bilar tidak baik. Mengingat keduanya ini kan public figure, kata Edi Prasetyo. Soal pelaporan ke polisi, Edi Prasetyo selaku Ketua Komite Pemuda Jawa Timur mengungkapkan bahwa dari sisi kerugian materi memang tidak ada. Tetapi sebagai public figure ada namanya sanksi sosial, di mana beliau ini menjadi panutan masyarakat, panutan penggemarnya, kan gitu. Kan public figure itu rentan bersentuhan dengan masyarakat, mereka mudah ditiru, kan jadi sorotan, kata Edi. Ia menyebutkan kritik dan pelaporan Lesti Bilar dalam rangka edukasi masyarakat bagaimana aturan hukum pernikahan yang harus ditaati agar di depan jangan sampai ada maladministrasi dalam penerapan undang-undang. Oke, jadi aku sudah agak sedikit aneh dengan ini. Anehnya apa ya? Dia kan permasalahannya di mana? Menurutku ini bermasalah nggak?
Sebenarnya sih enggak sih Bang. Menurut aku nggak masalah. Nggak Karena apa ya? masalah. Dia kan nikah di bawah tangan. Iya. Nikah siri Nikah pertama. siri. Dan dari pihak keluarga pun tahu. Tahu. Habis itu dibikinlah acara resepsi dan akad nikah. Iya. Iya kan? Dengan sah di negara. Nah, supaya ada sah di negara. Iya. Akad nikahnya itu. Secara agama kan dia udah sah. Tinggal yang di negara aja yang belum. Negara yang belum. Kita singkirkan dulu hal-hal yang lain ya. Dengan negara. Dibikinlah acara jadi live di TV. Dia akan nikah, terus kalian resepsi. Diundanglah rame-rame orang masuk TV, live di TV. Menurut aku Liman letak kesalahannya. Masalah dia hamil itu kita singkirkan dulu. Karena masalah dia hamil atau tidak sebelum nikah itu ya urusan personal dia, urusan pribadi. Iya betul. Lagian pun kan sebenarnya kalau kayak gini itu bagus ya Bang. Kalau aku bilang ya secara agama. Berarti kan dia tidak mau menambah dosa ya. Jadi dia di bawah tangan dulu menikah secara agama. Habis itu dia pesta. Untungnya dia tuh pesta. Nah, ya arti jadi negara gitu. Terus dia kan ini public figure. Jadi di live kan lah di TV. Menurut aku kalau dia di public figure di live kan di TV, masalah dia nikah itu double itu kan juga bisa jadi dua. Yang satu untuk secara agama dia supaya tidak berzina, yang kedua dia menikah secara negara gitu loh. Jadi permasalahannya itu nggak ada Pak. Kenapa dibesar-besarin? Menurut aku sih, aku bingung dengan berita ini juga nih. Memang aku sekalian makanya tadi kan dia bilang secara materi memang tidak ada dirugikan. Ya, cuman kan sanksi sosial. Rizky Bilarnya aja nggak dirugikan secara materi. Mungkin acara resepsinya itu endorse. Bisa jadi. Terus ini yang nuntut, apalagi yang nuntut? Dari mana dia rugi? Sanksi sosial karena dia adalah ya itulah bingung kan hidup dia. Pak. Kan hidup dia Pak, duit dia gitu loh, yang ambilnya dia. Kenapa dia harus disanksi sosial? Syukur nikah, kalau enggak gimana? Kenapa di live kan? Mungkin itu ya permasalahannya. Kenapa di live kan? Karena ini kan udah masuk di dunia entertain, berarti ketika kita bicara masalah live-nya kan berarti mungkin dia ada beberapa endorsan yang harus dijalankan yang ini saya mau ini live gitu atau gimana, atau enggak saya mau endorse kamu tapi posisinya harus live. Kita kan nggak tahu kerjasamanya gimana. Iya, makanya maksud aku itu kan hal yang berbeda. Jadi maksud aku apa, di mana ini berita permasalahannya, di mana, kenapa orang pada nuntut dia? Terus nggak penting nih Pak, sumpah beritanya. Nonton berita, baca berita juga bahwasanya tentang dia hamil duluan baru nikah. Kalau jadi cibiran masyarakat itu ya terserah masyarakat. Ya, itu hak personal dari mereka. Hak masyarakat yang menilai mereka ini salah atau ya benar. Salah sih tetap fix salah karena mereka hamil duluan mungkin ya. Kita nggak pastikan. Mungkin dia hamil duluan sebelum nikah, nggak masalah. Bukan nggak masalah dari hubungannya ya, tetap salah karena dia berhubungan duluan sebelum sah. Mungkin itu. Terus jadi cibiran masyarakat. Ya hak masyarakat untuk mencibir itu. Tapi kalau untuk dipidanakan, kayaknya nggak etis banget itu. Nggak bisa tuh. Aneh. Gitu. Maksud pikiran aku tuh kok nggak mudeng lah dengan berita yang kali ini. Betul, nggak mudeng. Nggak masuk. Karena ya itu Pak, hidup mereka gitu loh. Dia juga nggak melanggar hukum ya. Ya betul, karena pernikahan itu adalah ibadah Pak. Saya aja pengen menikah tapi belum. Oke, sampai di sini dulu berita viral news kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tuliskan komentar. Komentarkan apalagi yang siapa tahu punya berita-berita yang hot yang mau kita bacakan, atau mau request berita apa boleh di komen, tulis di kolom komentar. Oke, yang mau datang kasih iklan boleh juga sekalian ya. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.